Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa pada mata kuliah model jaringan saraf tiruan. Nah, video kali ini merupakan part yang ketiga dari materi perseptron. Nah, untuk yang part ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai runningnya di R dan juga aplikasi dan studi lanjut dari perseptron. Kita langsung saja. Nah, pada video sebelumnya sudah saya jelaskan algoritma yang ada pada perseptron. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai codingannya. Nah, untuk data yang saya gunakan adalah data yang kasus N tadi, di mana ada dalam saya simpan dalam txt di D, kemudian dalam folder data. Untuk sebelum melakukan ini, berarti kita memanggil datanya terlebih dahulu, yaitu menggunakan readable. Karena memang saya suka menggunakan header, jadi ada tulisan di sana X1, X2, dan seterusnya. Kalau misalkan kalian ingin tahu seperti apa, saya akan perlihatkan di sebelah sini ya. Oke, ini saya menggunakan RStudio, jadi nanti terserah Anda mau menggunakan apa, RStudio atau langsung R-nya biasa saja, tidak masalah ya. Setelah memanggil data, ini saya running. Nah, seperti ini karena semuanya matrik X dan Y-nya gabung, akhirnya saya pisah antara yang Y maupun yang X ya. Jadi nanti di sini X-nya pun juga keluar langsung dan Y-nya langsung keluar juga seperti ini. Jadi sudah terpisah antara X dan Y. Kemudian setelah datanya sudah terpanggil, sudah siap, kita langsung membuat fungsi aktivasinya terlebih dahulu. Karena nanti kalau misalkan membuat fungsi aktivasinya ini di dalam, menurut saya kurang oke. Jadi terserah sih sebenarnya mau membuat function atau tidak. Kalau tidak ya silakan nanti di bawah untuk dilakukan untuk sintak yang lain 11 sama 12. Fungsinya ini ya, variabel yang perlu untuk uh, fungsi aktivasi yang dikategorikan menjadi 3 seperti ini, itu yaitu yin. Yin ini adalah sigma I sama dengan 0 sama dengan N XI WE. Di mana nanti kalau dia kurang dari ini ya, kalau dia kurang dari minus theta, berarti dia punyanya yang minus 1 ya. Oleh karena itu nanti keluarlah outputannya Y dot topik kurang dari 1. Nah, kalau bukan, berarti kalau bukan kita beranjak ke atasnya harus dikasih batasan yaitu kurang dari sama dengan theta. Di sini sudah ada ya. Kurang dari sama dengan theta berarti nanti ya topinya disetting bernilai 0. Kemudian kalau selain itu berarti kan yang di atas di topinya bernilai 1 ya. Kemudian untuk fungsi aktivasi ini, function fungsi aktivasi ini, dia adalah outputannya langsung ya topi ini menjadi outputan karena dia ada yang di line terakhir seperti itu. Nah, theta masih ingat pada video sebelumnya dia adalah batasan dari fungsi aktivasi ini ya. Karena memang kalau bisa tadi dari contoh theta yang kita gunakan adalah 0,2. Nah, untuk perseptron tidak ada function yang disediakan oleh R. Oleh karena itu saya mengcodingnya sendiri tadi. Saya gunakan function saja biar nanti bisa langsung dipanggil dan enak. Dan function ini hanya bisa digunakan dengan menggunakan konstanta. Kalau toh tidak menggunakan konstanta, silakan langsung dihapus saja. Ada beberapa mode yang harus dihapus, yaitu atau mungkin harusnya bisa dibalik mana yang lebih dahulu, mana yang enggak. Jadi di sini inputannya dari fungsi perseptron itu ada X, ada Y, ada LR. LR itu adalah learning rate karena kita memang butuh ada learning rate-nya dan juga theta.
Kemudian, setelah kita data tadi X dan Y-nya sudah dimasukkan, kita baca dulu, banyaknya kolom dan banyaknya baris, yang ini banyaknya baris pada X. Jadi di sini karena memang X-nya itu belum menyangkut X0, oleh karena itu kita bikin X0-nya terlebih dahulu dan kita gabungkan pada X. Jadi X ini yang baru pada line 19 adalah sudah penggabungan antara yang berisi 1 dan juga X1 dan X2, seperti itu. Kemudian di step ke-0 itu kita inisialisasi bobotnya adalah W1, W2, W0, W1 dan W2 adalah 0. Oleh karena itu di sini 0, W1, W2 dan W3 ada 3 ya, W itu dilihat dari banyaknya kolom yang ada sebelumnya. Jadi kalau misalkan kalian mau tidak ada konstanta, bisa saja ini dihilangkan, tapi ini langsung di bawahnya ya. Sehingga yang plus 1 ini juga bisa dihilangkan. Seperti itu. Tapi kalau memang tidak ada konstantanya, kalau ada konstantanya ini sudah cukup benar. Kalau tidak ada konstanta, semua yang ada NC plus 1-nya selalu dihapus, plus 1-nya saja. Dan juga X0-nya ini ya, line 18 dan 19. Kemudian setelah saya siapkan inisialisasi untuk W0, saya juga menyiapkan W ya, W matriks di mana isinya 0, kemudian banyaknya row, jadi ada 4 ke bawah, nanti satu iterasi hasilnya untuk yang line pertama bobotnya berapa, yang kedua bobotnya berapa, yang ketiga bobotnya berapa, dan seterusnya sebanyak X-nya ya. Nanti banyak kolomnya karena memang nanti ada kan penulisannya. Nah, kenapa kita butuh? Karena di sini untuk W ini isinya tadi kan setiap line, jadi ke bawah itu adalah line ya, adalah line 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian di sini kan ada punyanya W0 ya, ada punyanya W1, ada punyanya W2. Nah, banyaknya W ini kan tergantung dengan banyaknya X. Oleh karena itu banyaknya X itu kan NC. NC tambah 1 yaitu W0 tadi. Oleh karena itu di sini dia adalah NC plus 1. Kemudian saya juga akan menyimpan apakah terjadi perubahan atau tidak di dalam yang ini tadi, kondisi stopnya ya. Untuk kondisi stopnya supaya nanti karena ini kan awal, berarti kita masukkan 1 semua ya. 1 itu untuk berubah, 0 itu untuk yang tidak berubah. Saya masukkan atau saya input 1 sebanyak NR atau sebanyak row-nya. Kemudian Y-topi juga saya tulis, saya buat tempatnya terlebih dahulu, yaitu isinya 0 sebanyak line-nya. Line ini sebanyak n row ya. Kemudian masuk ke yang step pertama. Jika kondisi stopnya false ya, maka lakukan step kedua. Nah, oleh karena itu kondisi stopnya kan tadi adalah apakah ada perubahan atau tidak. Karena ini vektornya yang bernama berubah itu isinya satu semua. Kalau ditotalkan berarti kita tahu ada 4 line, berarti totalnya ada 4. Berarti dia berubah semua, istilahnya seperti itu ya. Oleh karena itu bisa masuk lanjut ke step berikutnya. Di step berikutnya, iterasinya itu saya tuliskan iterasi plus 1 karena inisialisasi awal adalah 0. Bisa saja inisialisasi awal ini adalah 1, setelah masuk kita bikin iterasi tidak bisa plus 1 karena nanti langsung dia 2 seperti itu. Jadi ini sudah oke. Atau kalau itu iterasinya kalau mau ini 1 jangan ditaruh iterasinya penambahan di atas, tapi bisa digunakan di bawah. Setelah itu untuk merubah istilahnya untuk kita kan awal dari ininya sudah masuk, karena sudah masuk kita ubah lagi yang vektor berubah menjadi 0. Jadi semuanya masih belum berubah karena masih belum berjalan ya. Sekarang baru kita jalankan. Nah, ini saya tadi adalah untuk mengecek print
iterasi ke. Jadi kita bisa ngecek nanti iterasinya ada sebanyak berapa. Iterasi pertama itu ada yang berubah pada line berapa aja, berarti harus berubahnya disimpan. Akan tetapi yang saya openkan atau yang saya print di sini adalah iterasi keberapa, nanti bobotnya apa saja. Kemudian topinya apa. Jadi di sini, berubahnya yang berubah apa aja dan bobotnya apa aja. Itu yang di print. Sedangkan yang disimpan adalah nanti bobot akhirnya dan juga hasil dari taksiran terakhirnya yang sudah optimal. Setelah sudah menampilkan dari iterasinya, maka ini yang saya lakukan adalah karena kita tadi kan menghitungnya setiap line ya, oleh karena itu kita butuh looping untuk setiap line-nya, yaitu sebanyak NR. Line kan itu n row ya, banyaknya baris. Makanya oleh karena itu di sini adalah 1 sampai dengan NR. Kemudian kita hitung jumlahannya ini sigma I sama dengan 0 sampai N XI WI itu bisa aja dengan rumus yang seperti ini. YI-nya adalah sum jumlahan dari W0 kalikan X baris ke-1 untuk semua kolom. Ya. Kemudian ada YH. YH itu menggunakan fungsi FA dot batas yang tadi, di mana Yin itu adalah hasil sigmanya dan theta adalah batasannya, yaitu kita gunakan 0,2. Nanti 0,2 untuk pembatasan theta ini adalah ketika kita memanggil prosedur ya. Kita memanggil function yang perseptron seperti itu. Setelah sudah ada, Y-hat itu adalah Y-topi yang hasilnya tadi. Dia plus 1, 0, atau minus 1. Yang digunakan untuk ke step berikutnya, step ketiga, yaitu apakah dia sama atau beda. Ya. Tapi saya simpan terlebih dahulu hasil dari Y-hat-nya. Saya simpan pada Y-topi di setiap di setiap line-nya ya. Oleh karena itu kalau ini kan berupa satu angka ya, yaitu plus 1. Untuk semua line itu cuman hanya ada satu angka, dia bukan berupa vektor. Sedangkan untuk Y-topi itu sudah berupa vektor di mana nanti yang line pertama berapa, 2 berapa, 3 berapa dan seterusnya. Kemudian untuk yang jika Y tidak sama dengan Y-topi ini, tapi karena tidak sama dengan itu sulit sehingga saya mikirnya yang sama dengan dibalik ya. Jika Y sama dengan Y-topi maka WI baru itu sama dengan WI lama. Karena di sini WI baru sama WI lama itu mungkin ada tumpang tindih antara size-nya. Jadi matriks masuk ke dalam matriks sehingga dia agak bingung. Oleh karena itu saya program dengan looping. Jadi loopingannya itu kan kita tahu bahwa nanti satu baris pertama itu isinya ada W0, W1, W2. Oleh karena itu ini kan banyaknya tadi adalah sebanyak NC plus 1. Ya. Dengan loopingannya dia adalah J. Makanya di sini untuk loopingannya yaitu WIJ itu memasukkan hasil dari W0 yang pertama ya, baris pertama karena memang dia cuma satu baris kalau W0. Yang satu baris ini adalah W0. Jadi nanti dia diupdate setelah dari inisialisasi tadi, kemudian dia diupdate untuk yang ini saja. Sedangkan untuk yang W saja itu adalah nanti per line-nya. Tapi kan kita nggak tahu nanti kalau per line-nya ini sudah berubah atau tidak. Jadi yang nanti kalau sudah ada perhitungan yang terbaru itu bobotnya adalah yang W0. Seperti itu. Dan memang dia hanya ada satu baris biar sama posisinya. Satu baris untuk kolom kecil. Jika bukan, maka kita menggunakan yang ini. WI lama ya plus alfa kalikan Y dikalikan XI. Oleh karena itu kita melakukan ini. W0 itu dihitung dari W0 juga yang lama, ini yang baru, ditambah learning rate dikalikan YI ya, karena cuma satu angka kan tadi walaupun
Karena dalam satu baris itu Y-nya cuma satu, yaitu satu angka itu tadi. Makanya kenapa di sini adalah YI. Dan Y itu adalah yang asli. Sedangkan yang palsu atau yang prediksi itu adalah YH atau Y top P. Dikalikan dengan nilai X-nya, X baris ke I untuk semua kolomnya. Nah, kalau sudah menghitung yang baru ini, maka saya juga yang baru itu mau saya taruh ke dalam yang W biasa tadi, yang ada banyak lainnya. Ya, oleh karena itu ini hampir sama dengan yang punyanya yang ini tadi. Jadi dia kan W baru sama dengan W lama. Mau saya masukkan ke dalam W. Oleh karena itu sintaknya sama antara yang ini sama yang ini. Ya. Kemudian kalau misalkan dia itu W0 menggunakan rumus yang ini ya, yang baru sama dengan lama ditambah alfa kalikan Y kalikan X, berarti kan dia ada perubahan. Maka vektor berubah eh, pada ke I, ya, vektor ke I, itu akan saya ubah nilainya menjadi 1. Berarti ada perubahan pada line tersebut. Setelah selesai, ya, ini punya loopingannya si if, kemudian ini punyanya si, kita lihat, nah, punyanya si for, ya, kurung tutup ini punyanya si for, berarti di sini sampai loopingan dari satu baris saja yang sudah selesai, ya kan? Untuk per barisnya yang sudah selesai, karena for kan bukan satu, tapi setiap barisnya sudah selesai. Oleh karena itu saya print lah hasilnya mana supaya mengetahui mana saja line yang sudah berubah dan juga bobotnya untuk setiap line-nya tadi berapa juga saya tampilkan. Setelah itu baru masuk ke while kembali. Ya, karena berubahnya tadi ini vektor berubahnya sudah ada updatean ya. Sudah ada updatean berarti untuk menghitung ini tidak ada masalah kembali. Setelah semuanya ada, ini kalau misalkan sebenarnya kan programnya sampai sini selesai, kemudian kasih kurung tutup aja. Kalau kayak gitu berarti nanti yang menjadi output dari program perceptron, function perceptron adalah berubahnya. Oleh karena itu saya tambahin satu lagi, yaitu variabel hasil. Variabel hasil ini dia akan menyimpan ya bobot W yang sudah optimal dan juga Y tapi yang sudah optimal. Sehingga nanti bisa saya gunakan kalau misalkan saya mau cross check kembali. Atau mungkin saya gunakan untuk membuat persamaannya seperti itu. Setelah fungsinya ini sudah selesai, barulah di hasil ya. Sorry, ini boleh dengan nama lain. Misalkan hasil 1 boleh hanya nama, sebuah nama aja kok ya. Kita panggil function perceptronnya, kita tulis karena memang di sini urutannya X, Y, learning rate dan juga theta, berarti kita sesuaikan X, Y karena memang di sini datanya adalah X itu untuk X-nya aja, Y itu untuk Y-nya aja. Kemudian learning rate-nya 1 dan datanya 0,2. Seperti itu. Nah, di sini juga saya kasih keterangan bahwa yang bentuknya seperti ini, jadi dia itu adalah di dalamnya hasil, partisinya hasil itu ada mengandung matriks bobot. Untuk yang partisi yang keduanya, ruang kedua istilahnya gitu, ini ruang pertama, ini ruang kedua, isinya adalah hasil prediksinya yang Y. Kenapa saya bikin list di sini? Karena list itu boleh menyimpan ya untuk ukuran yang berbeda. Karena bobot ini adalah matriks dan Y adalah vektor, oleh karena itu tidak bisa digabungkan sehingga kita membuat list saja. Oke, saya running yang tadi sudah selesai adalah yang sini. Kalau mau running di RStudio tinggal di blok aja semuanya, kemudian di running. Oke, hasilnya ada di sebelah. Saya buka. Oke, nah seperti ini. Jadi di sini nanti ada tulisannya. Iterasi pertama itu ternyata yang diurut ya. Tadi yang di print pertama kali setelah
iterasi ya. Di sini setelah iterasi, kemudian ada print berubah dulu. Berarti di sini line pertama berubah, kedua berubah, line ketiga berubah ya. Awalnya tadi 000 yang di line pertama berubah jadi 111. Oh, ternyata nanti di line kedua itu juga berubah, yaitu 001. Line ketiga juga berubah, yaitu -100, kemudian di line terakhir itu tidak berubah. Oleh karena itu, ini sama dengan yang ini. Seperti itu. Dan untuk iterasi kedua dan seterusnya, ini sudah saya cocokkan juga dengan yang contoh perhitungan manual, dan memang hasilnya sudah cocok. Dia berhenti di iterasi ke-10, di mana bobotnya untuk line pertama, line kedua, sampai dengan line keempat itu sama, yaitu -4, 2, sama 3. Oleh karena itu, hasilnya saya ambil W-nya di sini 1 saja, yaitu -4, 2, sama 3, dan hasil prediksinya juga sama, yaitu 1, -1, -1, -1. Ini hasil prediksi ya, bukan Y asli, tapi di sini hasilnya, hasil prediksi sama dengan Y asli. Oleh karena itu, program dari perseptron ini bisa berhenti. Running BR-nya telah selesai, kita lanjut ke berikutnya, yaitu aplikasi dan studi lanjutan. Nah, sebenarnya aplikasi perseptron itu lebih banyak untuk kasus logika, itu pada awal mulanya ya. Dimana nanti di sini kita tahu ada 2 kelas, yaitu kelas lingkaran dan juga kelas X ya. Kelas X itu menandakan bahwa Y-nya adalah 1 ya, atau kelas pertama, dan lingkaran itu adalah kelas kedua di mana Y-nya adalah -1. Nah, dari sini kita tahu kita bisa membuat satu garis linier yang bisa membedakan, membelah antara yang kasus pertama dan kasus 2. Nah, untuk gambar yang pertama ini merupakan kasus logika yang menggunakan operator AND. Sedangkan untuk operator OR itu juga hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa membedakan atau bisa membuat satu garis di mana ada bisa membedakan antara yang lingkaran sama yang X. Tapi bagaimana kasus logika untuk XOR ya? Ini kasus XOR. Di mana kasus XOR itu adalah eksklusif OR ya. Kalau misalkan true, XOR true, berarti nanti hasilnya adalah false. Kalau misalkan true XOR false, berarti hasilnya nanti adalah true. Begitu pula sebaliknya, kemudian kalau misalkan sesama false di XOR kan, berarti nanti hasilnya adalah juga false. Itu kasus khusus untuk yang XOR, makanya dia namanya adalah eksklusif OR. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk kelas 2 itu terpecah ya. Jadi kalau misalkan kita mau membuat garis untuk memisahkan antara kelas 1 dan kelas 2, itu bisa membuat garis 2 seperti ini, atau kebalikannya, 2 seperti ini. Maaf, 2 seperti ini ya. Nah, kalau misalkan ada 2 persamaan garis, berarti nanti agak perlu tambahan lagi dalam parameternya. Karena memang untuk satu parameter biasanya kalau satu garis itu sesuai dengan yang algoritma tadi, tapi kalau untuk yang 2 garis perlu ada kajian selanjutnya. Oleh karena itu makanya di sini judulnya adalah studi lanjut. Silahkan kalian pelajari sendiri. Untuk berikutnya adalah sebenarnya perseptron itu bukan hanya bisa digunakan, fungsi aktivasi yang digunakan adalah yang undak biner ya. Undak biner itu untuk yang klasifikasi. Tetapi dia juga ada di referensi yang kedua yang saya gunakan, dia menyebutkan ada one neuron perceptron ya. One neuron perceptron itu juga kasus untuk klasifikasi, di mana dia menggunakan fungsi aktivasinya yaitu logistik, range-nya 0 sampai 1. Nah, rata-rata biasanya kalau misalkan fungsi aktivasinya logistik seperti ini, output-nya pun juga nanti adalah angka antara 0 sampai 1. Nah, kalau mau mengklasifikasikan, boleh saja kalian menggunakan suatu threshold. Ya,
Kalau hasil dari outputannya tadi adalah kurang dari 0,5, berarti dia masuk kelompok yang pertama. Sedangkan kalau lebih dari 0,5 berarti dia masuk kelompok yang kedua. Itu adalah cara untuk yang kasus klasifikasi. Dan juga dia ada yang menggunakan fungsi aktivasi tangent hiperbolik, di mana dia memiliki range antara -1 sampai dengan 1. Jadi kalau dibagi dua berarti dia adalah -1 sampai dengan 0 itu untuk kelas 1, 0 sampai dengan 1 itu untuk yang kelas berikutnya. Seperti itu. Jadi ini adalah cara-cara yang lainnya atau mungkin fungsi aktivasi yang bisa digunakan yang tidak langsung untuk mengkategori. Jadi kalau mau mengklasifikasikan lagi berarti kita harus nambah effort satu lagi. Seperti itu. Perseptron itu juga bisa digunakan untuk kasus peramalan, hanya nanti outputannya kan berupa angka bukan kelompok, berarti fungsi aktivasi yang digunakan bukan setapak, bisa saja sigmoid seperti itu. Tapi yang pasti biasanya di perseptron itu memiliki satu output saja. Di sini peramalan boleh saja untuk kasus time series ya, ataupun kasus prediksi seperti itu. Kemudian ada juga dari buku referensi yang pertama, itu dia menyebutkan ada jenis perseptron lainnya, yaitu disebut multi-class perseptron. Karena di sini nanti dia akan menghasilkan kelas yang bukan dua, ya. Jadi bisa 5, bisa 4, bisa 3, bisa 2, bisa 1. Nah, banyaknya Y itu bisa dilihat di sini ya. Ini adalah multi-class perseptron. Nanti banyaknya kelas itu sesuai dengan banyaknya Y. Jadi Y-nya ada sampai P, berarti nanti kelasnya sampai P. Nah, di sini dia memungkinkan untuk label-label seperti hewan. Jadi di hewan kan ada banyak ya, bukan hanya dua. Oleh karena itu membutuhkan sekali yang namanya multi-class perceptron. Salah satu contoh yang paling sering digunakan di dunia teknologi itu adalah character recognition atau pattern classification ya. Itu sama saja. Di mana nanti kan dari suatu gambar, misalkan ini adalah suatu gambar ya. Gambar ini kan kelihatan ya bahwa dia adalah tulisan A. Kemudian ini tulisan B, kemudian ini tulisan C. Nah, dari gambar-gambar ini, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gambar, ya, itu akan satu gambarnya itu akan di partisi. Di mana kalau ini di partisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kolom dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 baris. Jadi di sini untuk merubahnya menjadi data itu adalah dalam satu kotak ini ya, dalam satu kotaknya tadi itu dia berupa kosongan atau di sini adalah titik. Kalau berupa titik seperti ini berarti nanti nilainya adalah 0. Dengan X1-nya adalah ini ya. X2-nya X1-nya ini berarti nilainya 0 karena dia bukan pagar. Kemudian X2-nya sebelahnya ya, dia bukan pagar berarti nilainya adalah 0. Kemudian sebelahnya itu adalah X3 karena pagar berarti nilainya adalah 1. Ini X4 nilainya 1, X5 nilainya 0, X6 nilainya 0, X7 nilainya 0, X8 nilainya 0, X9 nilainya 0, X10 nilainya 0, X11 nilainya 1, dan seterusnya sampai dengan X63. Seperti itu. Itu adalah nilai X-nya. Berarti nanti kita bisa memperoleh data ini untuk yang pengamatan pertama, di mana ada X1 sama X63. Bagaimana dengan Y-nya? Karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kategori atau karakter, yaitu A, B, C, D, E, J, K. Seperti itu. Ada 7 karakter, berarti nanti Y-nya pun ada 7. Di mana kalau misalkan A, itu berarti Y1-nya adalah 1, Y2-nya adalah karena titik ya, Y2-nya berarti -1.
Y3 minus 1, Y4 minus 1 sampai dengan Y7 adalah minus 1. Begitu pula untuk yang B, berarti yang B Y-nya adalah ini minus 1, kemudian Y2-nya adalah 1, kemudian Y3-nya minus 1, dan seterusnya. Dari sini berarti kita ada line pertama untuk yang A, untuk yang B, ada yang C, yang D, E, J, K. Kemudian ini kan dia input from font 1. Nanti ada font 2 dan juga font 3. Jadi ada banyak. ABC ada 7, karena fontnya ada 3, berarti 7 kali 3. Seperti itu. Untuk yang barisnya. Sedangkan ke kanannya tadi X-nya ada X1 sampai dengan X63, Y-nya ada Y1 sampai dengan Y7. Secara otomatis bisa ditulis seperti ini ya. Ini inputnya, ini hurufnya, ini X-nya sampai 63, Y-nya 1 sampai dengan 7. Nanti yang dianalisa adalah X dan Y-nya saja. Untuk input sama huruf tidak usah dianalisa ya. Tidak usah dimasukkan olahan. Seperti itu. Karena ada 3 font, nanti lanjutkan sampai dengan input font ketiga dan huruf K. Ini daftar pustaka yang saya gunakan, ada 6, tapi tidak semuanya masuk dalam materi ini. Ada sebagian sebenarnya yang masuk dalam materi ini, tapi saya kehilangan bukunya sehingga saya juga tidak bisa menuliskan bahwa materi tersebut tadi juga ada pada buku yang lainnya. Sekian dulu untuk materi perseptron. Saya harap kalian bisa memahaminya dan kita bisa mengaplikasikannya ke dalam dunia nyata kita. Stay at home, semoga semua sehat. Terima kasih atas waktunya dan kesabarannya. Sampai jumpa materi berikutnya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe.